Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang kepada Ibu Dr. Regina Nika Dulantari, SDMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro 1B, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Saya sendiri, Trisna Inisyaki Sepolusna, akan membuka presentasi ini dengan membahas latar belakang dari kajian kami. Teman-teman sekalian, dalam kebijakan fiskal suatu negara, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen strategis yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Melalui pengeluaran inilah negara hadir untuk merealisasikan berbagai program penting, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberian subsidi, hingga jaring perlindungan sosial bagi masyarakat. Namun, di dalam realitas ekonomi makro yang bersifat dinamis dan terbuka seperti negara Indonesia, besaran pengeluaran ini tidak pernah konstan. Pemerintah senantiasa dihadapkan pada fluktuasi variabel makroekonomi, baik dari sisi domestik maupun gejolak global. Berbagai indikator seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, hingga pergerakan harga minyak dunia secara nyata memengaruhi ruang fiskal dan merubah urgensi alokasi anggaran belanja negara. Oleh karena itu, memahami bagaimana variabel-variabel ini memengaruhi pengeluaran pemerintah menjadi krusial agar kebijakan fiskal yang diambil tetap efektif dan berkelanjutan. Untuk pembahasan lebih spesifik mengenai arah permasalahan dan landasan teorinya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Damai. Silakan Mbak Damai. Halo semuanya, saya Damai Rizky Rizwarika Paulina. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, penelitian ini merumuskan adanya 3 masalah utama. Yang pertama, apakah nilai tukar berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah? Dan yang kedua, apakah inflasi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah? Dan yang ketiga, apakah harga minyak dunia berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masing-masing variabel terhadap pengeluaran pemerintah atau belanja negara kita. Untuk membedah fenomena tersebut, kami menggunakan landasan berpikir teori keynesian mengenai kebijakan fiskal. John Maynard Keynes menolak pandangan klasik dan menyatakan bahwa pemerintah wajib untuk berperan aktif mengelola permintaan agregat. Seperti yang kita ketahui, komponen pembentuk utama pendapatan nasional adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Keynes menekankan adanya kebijakan fiskal ekspansif. Ketika ekonomi mengalami guncangan, pemerintah dapat menaikkan belanja negara untuk menstimulus aktivitas pasar. Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat oleh multiplier effect atau efek pengganda. Setiap Rp1 yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi ataupun proyek umum, maka akan mencetak efek domino ekonomi dan melipat gandakan pendapatan masyarakat serta mendorong konsumsi secara berantai. Nah, bagaimana implementasi teori ini terhadap fakta empiris di lapangan? Pembahasan variabel pertama, yaitu nilai tukar, akan dikupas tuntas oleh Cindy. Terima kasih Kak Damai. Halo, saya Krisindi Putri Melansari. Di sini saya akan membahas bagian pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap pengeluaran pemerintah. Mari kita perhatikan bersama data pada grafik 3.1 di samping saya. Sepanjang periode 2021 hingga Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara konsisten menunjukkan tren melemah atau mengalami depresiasi, di mana angkanya bergerak naik dari belasan ribu rupiah hingga menyentuh angka 17.789 per dolar AS pada tahun 2026. Menariknya, pergerakan ini terjadi pula dengan peningkatan pengeluaran pemerintah
yang melonjak signifikan dari 723 triliun pada tahun 2021 menjadi 1082,8 triliun per Mei 2026. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, Indonesia sangat rentan terhadap dampak buruk eksternal. Saat ini dunia sedang menghadapi konflik tinggi akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Konflik tersebut memicu sentimen pasar global yang membuat para investor mengalihkan aset mereka ke mata uang yang dinilai lebih aman, yaitu dolar AS, sehingga menekan nilai tukar rupiah. Dampak pelemahan rupiah ini langsung menghancurkan pengelolaan fiskal negara. Kebutuhan nasional pembangunan kita masih sangat bergantung pada barang modal, teknologi, dan bahan impor. Ketika rupiah melemah, biaya pengadaan barang bermuatan impor otomatis membengkak. Ditambah lagi, beban pembayaran utang luar negeri pokok serta bunga yang berbasis mata uang asing ikut naik secara drastis dalam satuan rupiah. Sesuai dengan prinsip Keynesian, meskipun beban biaya naik, pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif demi melindungi perekonomian domestik dari guncangan eksternal tersebut. Selanjutnya, mengenai dampak variabel kedua, yaitu inflasi, akan dijelaskan oleh Citra. Terima kasih. Terima kasih Cindy untuk pemaparannya. Halo semuanya, saya Citra Indriani Siombing. Di sini saya akan memaparkan bagaimana peran inflasi terhadap pengeluaran pemerintah. Rekan-rekan bisa melihat pada grafik 32, angka inflasi di Indonesia dari tahun 2021 hingga tahun 2025 bergerak fluktuatif. Inflasi sempat naik dari angka 1,68% pada tahun 2021 mencapai angka 4% pada tahun 2023, kemudian berhasil ditekan turun kembali ke kisaran 1,6% pada tahun 2025. Di sisi lain, belanja pemerintah secara umum menunjukkan tren naik, mencerminkan adanya kebijakan respon anggaran yang adaptif. Secara makro, inflasi global beberapa tahun terakhir dipicu oleh disrupsi rantai pasok dunia, salah satunya akibat konflik berkelanjutan seperti perang Rusia-Ukraina. Guncangan pasokan komoditas ini menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus di pasar domestik. Ketika inflasi meningkat, daya beli real masyarakat terancam punah. Pemerintah harus melakukan intervensi fiskal sesuai dengan teori Keynesian. Untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan menstabilkan tingkat harga, pemerintah secara sadar memperluas alokasi pengeluarannya untuk program bantuan sosial, jaring pengaman sosial, dan berbagai subsidi energi maupun pangan. Selain itu, kenaikan harga bahan bangunan dan biaya tenaga kerja secara otomatis juga menaikkan biaya realisasi proyek fisik infrastruktur negara. Jadi, inflasi ini secara langsung memaksa penyesuaian nilai nominal pada APBN kita agar target pembangunan tetap berjalan efektif. Untuk variabel ketiga, yaitu harga minyak dunia, akan dibahas oleh Sinta rekan saya. Terima kasih Citra. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Sinta Yunusari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel yang ketiga, yaitu harga minyak dunia terhadap pengeluaran pemerintah. Jika kita lihat di grafik 3.3, pergerakan harga minyak mentah di dunia sangatlah fluktuatif. Pada tahun 2022, harga minyak dunia sempat melonjak tajam mencapai harga 99,82 USD per barel akibat perpecahan konflik militer global dan ketegangan geopolitik. Meskipun sempat mengalami penurunan bertahap setelahnya, angka pengeluaran pemerintah Indonesia justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengapa pergerakan harga minyak ini memiliki kaitan yang erat dan sensitif terhadap APBN kita? Minyak bumi merupakan komoditas vital yang menggerakkan hampir seluruh sektor makro industri, produksi, dan transportasi. Fluktuasi harga memicu efek berat pada inflasi domestik. Sebagai negara minyak bersih, kenaikan harga minyak mentah dunia bertindak sebagai sebuah kejutan yang meningkatkan ketekanan fiskal Indonesia. Ketika harga komoditas ini melambung, beban keluarga melonjak alokasi dana untuk subsidi BBM dan listrik agar harga di masyarakat tetap terjangkau. Sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, pemerintah memperoleh ruang fiskal lebih untuk mengalihkan sisa anggaran energi tersebut ke pos pengeluaran lain yang bersifat
jangka panjang, seperti perubahan infrastruktur fisik. Untuk merangkum seluruh analisis dan kajian kelompok kami, untuk bab penutup akan dilanjutkan oleh Natasha. Terima kasih Sinta. Halo semuanya, saya Natasha Putri Sheila Ramadhani. Sebagai penutup dari presentasi kelompok kami, saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari kajian makalah ini. Berdasarkan analisis data dan landasan teori yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terbukti meningkatkan pengeluaran pemerintah akibat membengkaknya biaya pengadaan barang impor serta beban pembayaran utang luar negeri. Inflasi berpengaruh signifikan meningkatkan kebutuhan nominal anggaran belanja karena naiknya harga barang dan jasa yang direspon pemerintah melalui perluasan jaring pengaman sosial dan subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia secara langsung mempengaruhi postur anggaran fiskal di mana kenaikan harga minyak menambah beban subsidi energi nasional. Sebagai rekomendasi akhir atau saran kebijakan dari kelompok kami, pemerintah dituntut untuk terus menjaga stabilitas fiskal secara cermat melalui bauran kebijakan yang tepat dalam menghadapi guncangan variabel makroekonomi. Diperlukan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mempercepat transisi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor dan bahan bakar berbasis fosil. Dengan demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah dapat terjaga secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 2 untuk mata kuliah Ekonomi Makro 1 kelas B. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.